seperti apa yang Anda suka? Seorang profesor namanya Prof. Senjaya. Beliau seorang profesor di, kalau tidak salah, di Australia. Quote yang beliau posting mengatakan bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan, namun seorang pelayan belum tentu seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak rela untuk melayani tidak layak disebut sebagai seorang pemimpin. Jadi menurut saya itu satu argumen yang harusnya menjadi dasar untuk orang-orang yang mau menjadi pemimpin, di mana mereka harus rela untuk melayani. Karena kalau namanya kita mau jadi pemimpin, tentu kita bukan hanya sekedar memimpin, tapi dalam memimpin itu pasti ada yang namanya melayani. Dan dalam pelayanan itu pasti ada hal-hal yang perlu dikorbankan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Makanya sebagai seorang pemimpin, hal yang menurut saya sangat penting adalah jiwa untuk melayani. Menurut saya, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Banyak sekali kesulitan yang akan dialami. Misalnya, jika kita menjadi seorang pemimpin yang tegas, kebanyakan anggota kita atau orang di sekitar kita akan berpikir kalau kita itu kasar. Terus, jika kita bersikap baik, orang akan menganggap remeh kita atau menganggap enteng kita. Mereka berpikir kalau kita pemimpin yang baik, jadi jika mereka melakukan kesalahan, tidak apa-apa begitu. Terus ada juga dalam suatu organisasi pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi jika tujuan tersebut berhasil dicapai, pasti ada kebanggaan tersendiri, terlebih jika menjadi seorang pemimpin. Dan terkadang orang menilai kalau kita itu sombong. Jadi motto yang saya pilih yaitu kepemimpinan ini harus menjadi kuat namun tidak kasar, harus menjadi baik namun tidak lemah, harus berani namun tidak mengganggu, harus bijaksana namun tidak malas, harus bangga namun tidak sombong, dan memiliki rasa humor namun tidak bodoh. Sekian dan terima kasih. Dari Donald James Gannon tentang kepemimpinan, ia mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah tindakan, bukan posisi. Artinya kepemimpinan itu tidak terkait pada posisi atau jabatan yang dimiliki seseorang, tetapi lebih pada tindakan yang dilakukan seseorang untuk memimpin dan bagaimana ia bisa mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin yang baik itu harus mampu bertindak dan bisa memberikan contoh yang baik kepada anggota timnya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Contohnya seperti ia bisa membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, bisa memberikan arahan yang jelas, memotivasi anggota tim, dan bertanggung jawab. Di sini saya akan menyampaikan moto kepemimpinan menurut John Maxwell, di mana ia menyatakan bahwa kepemimpinan bukanlah tentang seberapa kuat individu, tetapi seberapa kuat Anda membangkitkan kekuatan dalam diri orang lain. Dari kalimat tersebut, ia menggambarkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya dari individu, tetapi bagaimana ia menggali potensi dalam diri orang-orang di sekitarnya. Dengan menciptakan lingkungan yang memotivasi serta mendukung sinergi untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah organisasi. Untuk kepemimpinan saya yaitu pemimpin adalah ketegasan tanpa ragu. Kata ketegasan sejatinya bahwa seorang pemimpin itu sebenarnya harus memiliki sikap tegas agar setiap anggotanya itu bertanggung jawab. Lalu tanpa ragu di sini artinya bahwa mau menunjukkan suatu kebenaran. Kita menunjukkan suatu kebenaran itu bisa diwakili atau sikap kita yang tanpa ragu, arti dengan percaya diri. Tetapi kalau misalnya kita berbicara mengenai konteks organisasi mahasiswa, sangat dibutuhkan sekali seorang pemimpin yang sangat tegas. Program kerja dan juga tanggung jawab dari setiap anggota itu bisa dilakukan jika pemimpinnya itu harus tegas.
moto saya ambil dari seorang tokoh inspirasi, yaitu Simon Sinek, berasal dari Inggris. Kepemimpinan ini menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan yang dinamis, yang dimana semua antara anggota tim dengan pemimpin itu ikut berperan aktif dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi. Terima kasih. Saya terinspirasi dari moto kepemimpinan menurut Nelson Mandela yang menyatakan bahwa pimpin dari belakang dan biarlah orang-orang percaya bahwa mereka selalu ada di depan. Nah, kalimat ini menurut saya merujuk pada seorang pemimpin harus memberikan ruang kepada orang lain, dalam hal ini anggota organisasi, untuk mereka bisa mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada diri mereka. Namun sebagai seorang pemimpin tetap mengarah dari belakang dan menjadi seorang inspirasi bagi anggota organisasi itu sendiri. Saya akan memberikan moto dari John C. Maxwell. Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalan, melewati jalan, dan menunjukkan jalan untuk orang lain. Di sini seorang pemimpin harus memiliki pemahaman dan pengetahuan untuk memimpin sebuah tim atau sebuah organisasi dalam mencapai sebuah tujuan yang mereka inginkan. Melewati jalan di sini artinya seorang pemimpin harus mengetahui strategi dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melewati sebuah rintangan atau tantangan yang dihadapi dalam sebuah organisasi. Menunjukkan jalan untuk orang lain, di sini seorang pemimpin harus menunjukkan solusi atau cara yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman yang terjadi dalam sebuah organisasi untuk mencapai sebuah kesuksesan. Di sini moto yang saya pilih mengenai kepemimpinan berasal dari Aristoteles. Beliau berkata bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang terlebih dahulu mau dipimpin. Alasan saya memilih moto ini sebenarnya simpel, karena menurut saya seseorang yang tidak pernah dipimpin, dia belum merasakan bekerja menjadi bawahan, dan dia belum bisa menghargai yang berada di bawah. Seperti itu. Moto yang saya ambil itu, kepemimpinan bukanlah tentang posisi atau kekuasaan, melainkan tentang orang yang dapat memberikan inspirasi, membangkitkan semangat, dan dapat membuka pintu untuk masa depan yang lebih baik. Nah, moto ini diambil dari B.J. Habibie. Nah, contohnya pada B.J. Habibie sendiri, dia merupakan pemimpin Indonesia sebagai presiden pada masa transisi, di mana dia dapat memberikan inspirasi bagi semua orang lewat bidang-bidang penting, yaitu seperti teknologi dan industri. Dari Mariana, seorang motivator, dalam kutipannya kepemimpinan adalah karakter yang memiliki karakter yang hebat. Dengan seiring berjalannya waktu akan menjadi seorang pemimpin. Dalam arti kepemimpinan tidak hanya memiliki keterkaitan dengan keterampilan atau tindakan yang spesifik, melainkan memiliki keterkaitan dengan karakter. Seseorang atau individu memiliki karakter yang kuat, terutama karakter yang berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Hal tersebut secara ilmiah akan cenderung berkembang menjadi seorang pemimpin.